Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan tunda sapa sing maca. Alhamdulillah. Haddul Qur'ani utawi iki iku pelanggarane Al-Qur'an. Maca bismillah fuja jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddul Qur'ani utawi iki iku pelanggarane Al-Qur'an. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an lugotan ing dalem lungguh bahasa mahfuzun iku ten alap minal qur'i saking lafat al-qur'i wa huwa utawi al-qur'u al-jam'u iku maknane kumpul wa huwa lan ing dalem lungguh urufe wa ya Al-Qur'an al-kalamu iku kalam al-munazzalu kang den turunake ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu kang ngapesake bisuratin kelawan sak surah minhu saking Al-Qur'an. Faqauluna utawi pengucape kita al-kalamu ya iku lafat al-kalamu jinsun iku jenis samilun kang mengku li jami'il kalami maring sakabehane kalam. Valen bocah koyo mata koyo dukun. Faqauluna Valen di Al-Qur'anu khatul Qur'an ya. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an lugotan ing dalem mungguh basa makhuzun iku den alap minal qur'i saking lafat al-qur'i. Kowe jare sapa nang bacane minal qur'i? Qur'i ta qur'i macam. Qur'i. Jare sapa? Nah, kan nyamuk sesat ya malah sesat. Terus ijma' Qur'an. Oh, dasar. Cek tasrif qara ayaqra'u. Apa qara ayaqra'u? Qur'an. Qur'an ta Qur'an? Oh, nong sesat kowe. Ya balik. Al-Qur'anu utawi Enggak qara ayaqra'u. Kowe kudu hidayat ora yo. Ning dinggon master yo nasab le dul. Le cek qiraatan cek Qur'anan tetep macane ku nasab. Ning dinggon master yo. Maksude qira ayat qra'u cek kowe maca Qur'anan cek qiraatan cek Qur'an tetep macane kudu. Ojo nak padha terang. Master Rafa iku master aneh. Apa qira ayat qra'u? Apa? Loh, Quran. Masdare wae Qur'anan, qiraatan, Qur'an, tapi tetap macane yo. Masdar apa aja? Al-masdar huwa al-ismu al-mansubu alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'li. Alladhi waqa'a salisan fi tasrifil. Itu al-ismu al-mansubu terus alladhi waqa'a salisan fi tasrifil. Ya, dadi nak maca tetep nasab sir, nasrif qara ayaqra'u qiraatan, qara ayaqra'u Qur'anan, qara ayaqra'u Qur'an. Lah jamake Qur'an qur'un apa? Oh? Qur'un. Jamake Qur'an. Terus bahwa al-jam'u, temanane Qur'an iku al-jam'u. Lahuwa utawi al-qur'u al-jam'u iku maknane kumpul wa urufan lan ing dalem mungguh urufe wa ya Qur'an al-kalamu iku kalam al-munazzalu kang den turunake ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu kang ngapesake bisuratin Al-mu'jizu kang ngapesake apa kalam bisuratin kelawan sak surah minhu saking Al-Qur'an. Faqauluna utawi pengucape kita al-kalamu ya iku lafat al-kalamu jinsun iku jenis samilun kang mengku li jami'il kalami samilun kang mengku apa jenis? Samilun kang mengku apa jenis li jami'il kalami maring sakabehane kalam.
Wa qauluna utawi pengucape kita al munazzalu ala sayyidina Muhammadin yaiku ucapan al munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun iku fasal mukhrijun. Paslon itu pemisah. Gimana nih? Paslon itu pemisah. Faslun iku pemisah mukhrijun Kang ngetok nopo fasal? kang ngetokake apa fasal lil kalami maring kalam al munazzali kang den turunake apa kalam ala ghairihi ing atase liyane Nabi Muhammad minal anbiya'i saking pira-pira nabi kat Taurati kaya kitab Taurah wal Injili lan Injil wasa iril kutubi lan sekerine pira-pira kitab wasuhufi lan pira-pira suhuf. Apa mana suhu? Lembaran tak lampiran? Lampiran pelembar. Kan wong di Indonesia. Oh ya wis aja yang ini tak sebut. Suhu lempiran atau lembaran? Lembaran atau lampiran? Kasar. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluna utawi dawu kita keparing dawu al-mujizu iku faslun pemisah sanin kang kapindo mukhrijun kang ngetokake Apa fasal? apa fasal lil ahadisi maring pira-pira hadis ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran ka hadis sahihaini kaya hadise Bukhari lan Muslim rupane hadis ana ing daloni abdi bi ana utawi ingsun iku ing daloni abdi tetep ing dalem penyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun Bi ingsun. bi ing ingsun summal iktisori nuli utawi ringkes Lho. Sing bener wacana. summal iktisoru nuli utawi ringkes Ngeri. summal iktisoru nuli utawi ngringkes fil hati ing dalam pelanggaran alal ijazi ing atase mukjizat wa inna zalalan senajan Ya ora ala ijazah rasa manane. Sumal iktisaru fil khaddi ala ijazah ing atase ijaz. Aja maknane mukjizat ala ijazah ing atase ijaz kan ngono. Wa inna zalal qur'anu li ghairihi aidan iku li annahu. Ayo ulang lagi. summal iktisoru nuli utawi ringkesan Ngeringkes orang ngeringkesan. summal iktisoru nuli utawi ringkes fil hati ing dalam pelanggaran alal ijazi antase ijaz wa inna zalan senajan temurun opo Al-Qur'anu Al-Qur'an li ghairihi krono liyane ijaz aidon halemane li annahu iku krono satemene ijaz iku al-muhtaju kang den butuhake ilaihi maring had fitamyisi Kok di annahu apa al mutaju kang den butuhna wa ilaihi maring Allah. Es wae anu takoki, wae makna fusfane iku li annahu al mutaju kang den butuhna apa ilaihi maring al. Al dengan al mukhtas. li annahu iku krono satemene ijaz al-muhtaju ku den butuhake ilaihi maring al fitamyisi dalem bedaake bahwa mengkotawi ijaz iku al-ahamu kang luwih penting wa qauluna utawi dawu kita paling dawu bisuratin minhu iku bayanun jelasake li akol lima maring luwih sithik-sithike perkara yasulu kang hasil bihi kelawan mak apa alijazu ijaz wa utawi akol lima yasulu bihi ijaz iku qadru aksori suratin kadar qadru aksori suratin kadar kirane cendek-cendeke surat Ya saya bahwa maknanya bucok. Wawa utawi akol lima yahsulu bihi iku Bucok. Oh balik lo itu. Ya dikulinakno nak bahwa kan mutada. Rungono tuh bucok. Bahwa itu mutada. Jadi bahwa ti akol lima kulinakno. Jadi domir senajan dom balik neng le akol lima majrur. Tapi nak balik ini mutada itu tetap terkipe itu mutada. Karena bahwa itu balik neng le akol lima. Di akol lima jar kan mergoli. Terus saya bahwa terkipe mubtada. Berarti bahwa ti akol lima. Maksudnya kulinakno bahwa utawi
Dan misalnya ngene maror tu bi Zaidin wa ibnu Amrin dilate wa te Zaidun wa utawi ya maror tu bi Zaidin ya wa ibnu Amrin nek rujuk wa utawi Zaidun. Mergo saiki dadi apa? Dadi mesti dikulinakno ya ora wajib dadi dikulinak. Mesti ya ora wajib ora ya ora dosa ora apa-apa. Ya tetap Islam no, ora murtad maksudnya nak salah. Tapi dikulinakno mergo ya aneh wae wa mutada kok cek. Lah kowe ora ora kowe wong aneh ngono maksudnya to terus. Jenenge mahasiswa setai jurusan tafsir aneh oh. Kulina jadi misalnya maror tu fi Zaidin wa ibnu Amrin kulian ambil wa utawi Zaidun ora wa utawi kecuali nek erof hikayah. Erof hikayah malah wajib persis. Misalnya ini ya, maror tu fi Zaidin, ya, fa Zaidin majrurun bil ba, malah wajib diwaca fa Zaidin majrurun bil ba. Berko erof apa? Hikayah. Jadi fa Zaidin mengko lafat Zaidin iku majrurun bil ba. Wadah misalnya dorob tu Zaidan, fa Zaidan maf'ulun ba, malah wajib diwaca fa Zaidan. Mereka menghikayahkan lafat Zaidan. Paham? Ya, jadi nak hikayah malah harus apa? Persis. Ya, harus apa? Persis. Hafalannya wa utawi aqallu ma wa utawi wa huwa utawi aqallu ma yahsulu bihi iku qadru aksori suratin kadar kira jendek-jendeke surat kal kausali kaya surat al kausar. Napa surat kausar apa kan surat kausar? Jajal. Nak mun sampeyan dadi mudin ya jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Lah suaramu apik kok beda. Kok beda kaya sana. Apa kira oh aneh. Jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'bainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasa apik suara iki. Oh biasa. Biasa. Hasud ya. Gak apik orang apik. Langsung ini biasa kok hasud ya langsung pindah luar. Terus. Wa inna makana lan angin pestine ono. Apa akolul ijazi luwi sithik-sithike ijaz. Iku bi akoli suratin kelawan luwi sithik-sithike surat. Li annahu kronos temene kelakuan lam yakun iku ora ono orno iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an opo ayatun sa ayat mufradatun kang ijen balil ayatu bali utawi ayat iku tastalzimu netepi opo ayat munasabatan ing mantesi lima maring perkara qoblaha kang tetep ing dalem sadurunge ayat wa malan perkara badaha ing dalem sawise ayat fatakunu mengko ono opo surat ono iku salah sa ayatin telu piro-piro ayat. Makanya di fikih ya. Kangkang tau ngaji fikih tenanan. Ya kalau setelah Fatihah kan disunatkan baca apa? Surat atau ayat. Biasanya di kitab-kitab fikih itu ayatan mufhimatan apa? Ayatan mufhimatan la kasummanadzar. Biasanya di fikih itu ana ya ayatan mufhimatan la kasummanadzar. Karena kalau satu ayat tapi tidak mufhimah itu tidak sampai berstatus sunat dibaca di setelah Fatihah. Di surat apa? Mudassir apa Muzammil? Mudassir ya. Tsumma nadzar, kan ada satu ayat bunyinya apa? Tsumma nadzar. Ya itu kan membingungkan. Makanya syaratnya ayat itu harus apa? Mufhimah. Ya, kalau mufhimah ya mau tidak mau harus ada depannya, harus ada belakangnya supaya konstruksinya itu utuh ya, konstruksinya itu utuh. Bali annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradatun kang ijen dalil ayat tastalzimu munasabatan lima ya, tapi itu apa itu aghlabiyah apa aghlabiyah. Begini surat Den itu panjangnya satu ayat itu surat Den sing idza tadayantum bidain itu kan satu ayat terus ya banget mufhimah ya, karena panjang sekali kan yang apa ayat apa Den. Makanya kaidah ini hanya aghlabiyah. Terus wazada ba'duhum
Wazada lan nambah. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wazada lan nambahi sapa ba'duhum sebagiane ulama fil haddi ing dalam pelanggaran faqala mongko dawu sapa ba'duhum rupane dawu al-muta'abbadu bitilawatihi kang dianggap ibadah apa? Al-muta'abbadu kang den anggap ibadah bitilawatihi kelawan maca Al-Qur'an liyakhruja tropon liyukhrija supaya ngetokno apa dawu al-muta'abbad bitilawati liyukhrija supaya metu apa ngetokno sapa apa al-muta'abbadu bitilawatihi mansuhut tilawati apa ing mansuhut tilawah wasuratu utawi surah hiya ya surah jumlatun iku sak jumlah minal qur'ani saking al-Qur'an aqalluha kang utawi sithik-sithike surat salasu ayatin iku telu pira-pira ayat musamatan kang den arani apa ayat utawa surah bismin kelawan jeneng khosin kang khusus laha maring surah bitaufikin kelawan pitulung kof riyen kan kof dulu bitaukifin kelawan pitulung minan ora taufik bitaukifin kelawan taukif piwulang bitaukifin kelawan piwulang minan nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi antut kira kelawan yentoh den tutur bi antut karo gambaran den sebut apa surah bi antut karo kelawan den tutur apa surah bidalikal ismi kelawan mengkono-mengkono isim lan mengkono-mengkono jeneng kelawan mengkono-mengkono jeneng watastahharu lan kuncoro antut karo watastahira lan den masyhurake apa surat ora sama jilwa atas daira lan terkenal apa surah bihi lan terkenal apa surah bihi kelawan isim wal ayatu utawi ayat hiya ya ayat jumlatun iku sak jumlah minasurati saking surat mumayyizatun kang den bedakake fil fasilati kelawan fasilah tan pemisah wahia utawi fasilah wahia utawi surah al kalimatu iku kalimat allati kang wahia utawi ayat al kalimatu iku kalimat allati kang takunu kang ono opo kalimat takunu kang ono opo allati iku akhirul ayati akhire ayat. Ada sahabat yang macam lorong kasar dua lagi ya sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Makkiyu utawi kiku nerangna ayat kang bangsa Makkiyah wal Madaniyu lan ayat. Ya nak Makki aja ayat. Soale Al-Makkiyu nerangno Quran sing Makki. Makkiyun kan mudzakkar. Jadi kalau di Quran kan Makkiyah karena mausufnya itu surah ya atau ayat. Nah kalau al-Makki ya mau tidak mau bos, utai nerangno Quran sing Makki wal Madani. Al-Makki utawi kiku nerangna Al-Quran kang Makki wal Madani lan Quran kang Madani. Ikhtalafa suloyo sopa al-ulama. Maksudnya mau tidak mau kita harus modifikasi supaya mausufnya mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama apa? Ya nanti kalau sampai ngaji Jalalain itu biasanya gini, kalau ada satu sababun nuzul. Ya ada satu apa? Sababun nuzul. Biasanya itu beberapa kali fanazalat. Apa? Berarti fanazalat mongko tumurun apa surah. Paham ya? Tapi beberapa kali juga redaksinya fanazala pakai mudzakkar. Kalau kalian mudzakkar fanazala qauluhu ta'ala. Napa seorang lagi di tafsir Jalalain kan sering ada satu peristiwa terus fanazalat. Ya berarti apa? Ayat. Dan nanti kalau redaksinya fanazala berarti qauluhu ta'ala.
Terus beberapa kiai kadang langsung ayat itu jadi fa'il, kadang dijadikan badal. Itu tradisi di semua kiai di Indonesia. Misalnya begini, misalnya sa'ala ba'di sahabati Rasulullah abaidun rabbuna fanunadihi au qaribun fanunajihi. Ya misalnya, ya ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, abaidun rabbuna fanunadihi, apa Tuhan itu jauh sehingga kalau kita manggil bengok-bengok? Am qaribun fanunajihi, apa Allah itu dekat sehingga kita cukup berbisik? Terus fanazala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu beberapa kitab misalnya fanazala mongko temurun apa dawuh wa idza sa'alaka ibadi. Karena fanazala apa? Tapi kalau misalnya ada kitab yang fanazala dia tinggal mongko tumurun apa ayat wa idza sa'alaka ibadi. Nah di sini kan al-makiyyu. Lah kalau kita bikin mausuf surat atau ayat kan ada problem apa? Mudzakkar muannas. Ya mau tidak mau ya kita harus nyari yang apa? Mudzakkar. Misalnya Al-Qur'anu al-makiyyu. Ya meskipun prakteknya nanti ya per surat atau per ayat, tapi kan mau tidak mau secara nahwu kan kita harus konsisten apa? Harus apa? Konsisten. Ya biasanya gitu di beberapa apa? Beberapa peristiwa ada kisah, kemudian itu menjadi sababun nuzul. Ya tadi misalnya sa'ala ba'di sahabat Rasulullah, terus misalnya pertanyaannya tadi abaidun rabbuna fanunadihi au am qaribun fanunaji, terus fanazala. Ya fanazala itu berarti qauluhu ta'ala. Kalau fanazalat ayat, ya fanazalat dari nama ayat. Itu hampir semua kiai se-Indonesia itu sama. Karena mau tidak mau. Ya terus. Ikhtalafa sulaya sopan ulama piro-piro ulama fil maki ing dalem Fil makki macane kan ya nasib. fil makki ing dalem Al-Qur'an kang bangsa Makki wal Madani lan Qur'an kang bangsa Madani. Ala salah sati aqwalin ing atase perlu pira pendapat. Asharuha utawi luwi Kang masyhur utawi. asharuha kang utawi Ya dikuliahno ya. Jadi kalau ada terkib mubtada khobar kok sebelumnya itu ada mausuf, itu ditambah kang supaya menunjukkan kalau hadil jumlah itu sifatun, apa hadil jumlah sifatun. Misalnya gini, ja'a zaidun huwa ibnu amrin, apa ja'a zaidun huwa ibnu. Ya kamu ini harus huwa kang utawi zaid, karena jumlah huwa ibnu amrin itu masih menerangkan sebelumnya. Nah, supaya kelihatan sebagai penjelas terkib sifatnya itu muncul, apa terkib sifatnya itu apa? Dari ja'a zaidun huwa kang utawi. Tapi kalau kamu tidak bilang kang itu kan kayak jumlah musta'nafah, kayak jumlah yang berdiri apa? Sendiri. Kayak gini ala salat sati akwalin kan asyarua kang utawi karena masih menerangkan tentang salah satu apa? Akwalin. Jadi asyarua kang utawi masyhur-masyhure. asharuha kang utawi luwi masyhur salah aqwal iku annal makkiyah setemene Makki iku ma perkara nazala kang temurun apa mak qoblal hijrati kang tetep ing dalem sedurunge hijrah wal madaniyah lan setemene madani iku ma perkara nazala kang temurun apa mak ba'daha kang tetep ing dalem sawise hijrah sawaun iku Itu gini ya, kalau yang seperti wal madaniyah itu biasanya kiai-kiai dan di semua sarah sama itu. Itu nerkibnya dua. Soalnya tak niati ngedmai Gus Zofur kalau ora goblok nama-nama murid itu sini-sini wong. Terkibnya dua. Rata-rata ulama itu memilih atof. Kalau atof berarti annal makkiyah wa annal madaniyah. Annal makkiyah. Tapi beberapa ulama milih istinaf karena dianggap wis ganti tema. Makkiyah itu berdiri sendiri terus diterkib wal madaniyu ikumma, wal madaniyu ikumma. Makanya di sarah-sarah hadis itu kiai itu punya dua makna kan, yang satu kan iyakum wa muhdatsatil umur.
Ya, iyakum wa muhdatsatil umur. Terus fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Apa? Mau nunggu orang ngaji mau kersane. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu ada yang baca wa kulla bid'atin dolala. Wa kulla dolalatin finnar. Berarti dibaca nasab semua karena dianggap atap. Ayo tak balen. Iyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Terus wa kulla bid'atin dolalah. Terus wa kulla dolalatin. Mbah Mun biasanya baca yang seperti ini. Jadi kenangannya ataf masih muncul semua. Tapi ya enggak konsisten. Beberapa kiai juga Mbah Mun sendiri kadang baca iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Terus langsung istiqnaf wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Berarti itu apa? Diqat'u, diputus dari hubungan apa? Ataf. Dan itu semuanya fusha. Kalau lagi itu semuanya fusha. Buktinya di Quran pernah ada ayat ini. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun. Itu terusannya wasa'atu la raiba fiha, bukan wasa'ata tapi apa? Wasa'atu. Berarti kan diqat'u dari ataf. Secara nahwu harusnya boleh wasa'ata wa annasa'ata. Di Quran sendiri itu ada yang qat'u, ada yang meskipun jauh tetap apa? Ataf. Itu di bab-bab seperti itu kan karena tadi yang ataf ya memang dianggap satu tema, dianggap ada hubungan. Yang mengqat'u juga dianggap tema Makkiyah itu beda dengan tema apa? Madaniyah. Maksudnya enggak masalah ya, sama-sama terkenal ya, sama-sama ya tadi ya ada banyak yang baca apa iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Terus wa kulla bid'atin dolalah, ya masih wa kulla dolalatin benar. Berarti ada tasallutu harfil atfi, semuanya itu masih melibatkan huruf apa? Tapi ada yang cara baca itu diqat'u. Kalau diqat'u ya tadi iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Terus langsung fa inna kulla muhdatsatin dolalah, itu langsung wa kullu kayak wa idza qila inna wa'dallahi haqqu was-sa'atu birraf'i, napa? Was-sa'atu birraf'i. Itu sama-sama terkenal ya. Nah, kalau cara pribadi ya suka tidak ataf karena tadi konstruksinya biar mandiri. Pokoknya al-makkiyu kadza wal madaniyu kadza, lebih apa? Lebih simpel, lebih. Tapi ya pilihan, saya ulang lagi itu sifatnya apa? Pilihan. Terus wal madaniyu kemana salah? Yu utawi madani iku ma perkara nazala kang temurun apa ma ba'daha ing dalem sawise hijrah. Sawaun iku padha uga nazala utawi temurun apa ma bimakata ing dalem kota Mekah al mukarramati kang den mulyaake ambil Madinati utawa ing dalem kota Madinah al munawwarati kang den padangake amal fasli ing dalem taun Fathul Makkah au ama hajjatil wada'i utawa ing dalem taun haji wada. Fil hadori ing dalem umah am fis safari utawa ing dalem lelungan. Hadza utawi iki asharuha. Oh gak hadza utawi iki la ta'rif udah teh. Hadza utawi iki la ta'rif huwa yo hadza iku al asohu kang pendapat kang asoh. Fi ta'rifihi ma ing dalem pelanggerane Makki lan Madani. Melanggeri. Ta'rif itu ada unsur mutaaddi ing dalem melanggeri. Fi ta'rifihi ma ing dalem melanggeri Makki lan Madani. Asani utawi kang kapindho iku annal Makkiyah. Temene Makki iku. Ini sudah 5. Ini kelima apa keenam? Keempatnya ganti-ganti terakhir. Yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho annal Makkiyah sak temene Makkiyah Iku annal Makkiyah. Pakai jadi khobar wasani iku annal Makkiyah. Wasani utawi kang kaping pindho iku annal Makkiyah sak temene kang basa Makki iku ma perkara nazala kang turun apa ma
bimakkata ing dalam kota Makkah al mukarramati kang den mulyaake walau ba'dal hijrati senajan ing dalam sause hijrah wal madaniyu utawi Madinah utawi kang basa Madinah iku ma perkara nazala kang turun apa ma bil Madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang den padangake fama mongko ti perkara nazala kang tumurun apa ma fama mongko utawi perkara nazala kang turun apa ma fil asfari ing dalam lelungan layat luku ora iku layut laku fil asfari dalam biro-biro tindakan iku layut laku ora diucapno alaihi apa makian wala madaniyun fil asfari ing dalam lelungan layat laku ora den iku layat laku ora den ucapake apa maki wal madani nanda alaihi apa makian alaihi apa makion wala madanion lan ora madan bal yuqalu balen den ucapake lahu maring manazala fil asfar maring manazala fil asfar apa safariyun apa safariyun safari wasalisu utawi kang kaping telu iku annal makiyah sak temene makiyah sak temene maki iku ma perkara waqa'a kang tumiba apa ma khitoban halingi topi li ahli Makkah maring ahli Makkah al mukarramati kang den mulyaake wal madani utawi madani iku ma perkara waqa'a kang tumiba apa ma khitoban halingi topi li ahli Madinati maring ahli Madinah al munawwarati yang den padangake. Ya kalau terangkan yang di sini nggak ada ya. Masalah nama surat. Ya jadi nama surat tuh rata-rata tuh ngambil 1-2 istilah atau 1-2 peristiwa atau 1-2 kesimpulan dari surat itu. Ya dengerin ya. Jadi nama surat tuh bisa ada aktor tertentu atau peristiwa tertentu atau kesimpulan. Nah seringnya tuh letter luck. Ya, tapi kalau letter luck itu ada problem, kadang ora pantes. Ya saya ulangi, kalau letter luck itu ada problem, kadang itu ora pantes. Misalnya mosok Quran sing ilmiah terus suratul Baqarah surat sapi. Itu kan berkahnya orang-orang nggak paham sehingga ya tenang wae di surat apa? Baqarah. Atau misalnya suratul Nisa, surat tentang perempuan. Bagi suami-suami yang sering dimarahi istri, wah wong wedok jate ngono iso ngamukan, iso diarani surat apa? Nisa perempuan, kan kecewa mesti. Nah, sebab itu ada ulama yang cara pandang karena itu dianggap masalah, dianggap bukan masalah. Itu ada ulama yang punya saran begini, suratun fiha dzikrul Baqarah, suratun fiha dzikrun Nisa, karena takutnya kalau buku, saya ulang lagi, kalau buku-buku spesialis itu kan perempuan saya. Itu kan terus di situ mungkin diceritakan polanya perempuan itu orang yang begini, yang menarik, yang halus, yang begini-begini. Tapi ini kan unik, dikatakan judul surat tapi dibahas di situ kadang hanya sekelumit, hanya sedikit. Ya misalnya surat Baqarah, bakas Baqarah itu kan hanya berapa ayat, yang lainnya kan tema utang piutang, paling panjang kan malah surat ayat tentang utang apa? Piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Di situ juga ada ayat yang paling populer yaitu ayat kursi. Atau banyak lah yang seperti. Jadi yang letter luck, misalnya surat Baqarah, surat Nisa, itu kan masa iya perempuan sampai jadi judul apa? Surat. Terus ada lagi yang jumlatan satu keluarga kayak Ali Imran, ya juga mana Ali Imran. Yang benar itu apa?
Ali Imron. Jadi karena itu bukan Ali ta'rif, bukan alun yang anaknya apa, keluarga. Karena ada ayat inna wastofa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imron. Mulane darani surat apa? Ali Imron. Ya jangan pernah bilang Al Imron, apa? Ali Imron. Terus ada nama-nama surat itu berdasar kesimpulan. Nah itu paling sulit. Karena letterleknya nggak ada, master di situ yang nggak dari fi'il yang dipakai. Misalnya Alam Nasro itu rata-rata dia bilang suratul insyirah, padahal mestinya yang sesuai master kan suratul syarhi, no? Suratul syarhi karena dari kata Alam Nasro. Tapi rata-rata kiai bilang apa? Suratul insyirah. Ya, terus ada beberapa nama yang tidak disepakati. Kebetulan ini jadi titenan, misalnya surat Taubah. Beberapa bilang surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Baro'ah. Ya, beberapa orang bilang apa? Surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Nah, kemudian di situ secara sanad kita nggak disunatkan baca bismillah, itu kan aneh. Ada suratul Quran tapi nggak disunatkan baca apa? Bismillah. Terus itu melahirkan analisis. Analisisnya rata-rata ulama bilang Bismillah itu nazalat di rahmah. Di mana-mana Bismillah itu turun untuk memaklumatkan kasih sayang Allah. Tapi di surat Taubat atau surat Baro'ah itu Allah sedang murka-murkanya. Sampai saking murkanya Allah itu ketika ada orang punya uzur atau punya alasan tidak melakukan sesuatu, itu gak diterima. Berarti Allah sedang murka sampai ketika orang itu punya alasan melakukan uzur, itu tetap gak apa? Gak diterima. Itu saking murkanya Allah. Nah karena surat Baro'ah itu maklumat dari Allah saking murkanya sampai gak nerima istighfar. Ya saya beri contoh, mungkin sebagian ada yang hafal Quran. Ya, istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Aja coba istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Itu terusannya ayat itu unik. La yaghfirallahu lahum. Itu kan unik. Allah itu tidak biasa begitu. Allah itu biasanya kan mayyastaghfiruni aghfir lahu. Nama mayyastaghfiruni aghfir lahu. Biasanya maklumat dari Allah itu siapa minta maaf pasti saya maafkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Silahkan Anda minta maaf pasti saya maafkan. Biasanya gitu, sunnatullah begitu. Tapi di surat Tobat itu beda. Di surat Tobat itu Allah sudah gak mau tahu. Padahal yang dikhitobi itu Kanjeng Nabi. Kayak apa mandinya istighfarnya Rasulullah pada umatnya. Sekarang lagi kayak apa mandinya istighfarnya Allah pada istighfarnya Rasulullah pada umat. Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Seorang lagi, Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Tapi di konteks Taubah, surat Taubah itu Allah gak mau tahu. Sampai Allah ngendikan istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Allah tetap jawab la yaghfirallahu lah. Bahkan Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirun. Salono sepura ping 70 tetap atas. Itu tidak lazim, dalam sunnatullah tidak lazim. Biasanya Allah itu nak sing wis njalukna sepura Kanjeng Nabi cara Jawa luluh. Mengapresiasi, menerima. Tapi di surat Taubah itu tidak. Ini kan unik. Satu kesalahan yang memintakan ampun Kanjeng Nabi tetap gak diterima. Sekarang terus surat Taubah ini berarti identik surat adab, surat macam-macam. Nah karena itu dianggap surat adab, itu la tunasibul al-basmalata, tidak munasabah dengan apa? Bismillah yang nazalat lirrahmah. Sebab itu enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Jadi tema di surat Baro'ah atau surat Taubah itu memang aneh. Saya sebagai pengkaji tafsir itu memang dari sekian surat yang paling aneh itu surat Baro'ah. Itu enggak lazim. Kayak apa istighfarnya Nabi itu masmu' makbul. Namanya Nabi itu kalau istighfar pasti masmu' pasti makbul. Kecuali istighfarnya Nabi untuk orang munafik, karena itu mansus di Quran la yaghfirallahu lahum. Padahal kalimatnya jelas
istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum tetap la yaghfirullahu. Bahkan ada ayat in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu. Itu enggak lazim. Cawala itu enggak lazim. Yang lazim dari sunatullah adalah kita yang orang biasa minta ampun saja diampun. Tapi di surat Baroah Nabi yang minta ampun itu sehingga menurut analisis ini ekstrim, yaitu basmalah nazalat lirrohmah, Baroah dianggap nazalat lil adab gitu aja gampangannya, sehingga ini enggak munasabah. Karena enggak munasabah enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Paham ya? Tapi lagi-lagi ini menurut analisis. Soalnya bukan biriwayatin warida sangka Nabi, juga bukan bisanadin mutasilin ane Nabi. Tapi kebetulan itu sanad kita. Soalnya kebetulan itu sanad kita. Qiraatu Asim min riwayati Hafiz itu enggak baca bismillah. Ya sudah, kita ada baca bismillah. Setelah tidak baca baru nyari-nyari alasannya. Tadi alasannya seperti itu. Tapi seorang lagi itu alasan analisis. Seorang itu alasan analisis. Tapi beberapa qurra sab'ah dan beberapa ulama yang masih tataran sab'ah, yang tidak syad, yang masih normal, masih bukan syaddah, itu ngamatinya dibalik. Surat Baqarah itu suratun wahidatun, yaitu minal anfal. Dianggap satu surat yang memang bagian dari surat apa? Anfal. Jadi dia tidak dipisah bismillah di Rasm Utsmani atau di Mushaful Imam, mushafnya Sayyidina siapa? Utsman. Itu memang dianggap bagian dari surat apa? Anfal. Karena temanya sama, isunya sama, aturan-aturan hukumnya ya tentang anfal. Ya sudah, itu mirip li'ila fi Quraisyin. Banyak ulama yang nganggap li'ila fi Quraisyin itu ikut surat Alam Taro, no? Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka terus ka asfi ma'kul li'ila fi Quraisyin. Ya alasannya masuk akal ya. Cuma saya pastikan itu tidak sanad kita. Soal lagi itu tidak sanad kita. Alasannya masuk akal. Di bahasa Arab manapun itu enggak ada dimulai dari huruf jar, karena huruf jar itu butuh muta'allaq. Ya di mana-mana huruf jar kan butuh muta'allaq. Jadi logikanya ya jangan ada awalul kalam tuh pakai huruf jar. Nah sementara li'ila fi Quraisyin itu satu surat yang awalnya dikawiti huruf jar. Makanya banyak ulama yang bilang Alam Taro dan li'ila itu suratun wahidah. Alam Taro dan li'ila itu suratun wahidah karena temanya sama-sama Allah mengingatkan nikmatnya Allah kepada kafir apa? Quraisy. Satu, nikmat diselamatkan dari pasukan gajah. Iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua, kenikmatan mereka ditakdir melakukan perdagangan riflatas syita'i wasl. Yo masuk akal. Tapi apapun masuk akalnya, saya ulang lagi, itu tidak sanad kita apa? Itu tidak sanad kita. Kita tetap ngitung suratul fil ya suratun li'ila fi Quraisyin itu suratun ukhra. Apa suratun ukhra? Sanad kita soal lagi apa? Tapi kita juga harus secara ilmu, secara akademik mendengar qiraah sab'ah yang lain yang nganggap Al-Qur'anu itu syai'un wahid, sehingga beberapa qiraah sab'ah itu gak baca bismillah semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi, entah Homidi, entah Sudes, kan gak ada baca apa? Bismillah, paling jeda terus langsung jeda di semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi kan gak ada yang baca apa? Bismillah, karena cara berpikir Al-Qur'anu syai'un wahid. Dan semangat bismillah itu lil fasilah, hanya untuk pemisah. Nah kalau bismillah itu fungsinya lil fasilah, filosofi tadi tentang surat Baqarah kan gugur. Artinya kalau bismillah fasilah harusnya surat Baqarah juga ada bismillah, karena nggak ada logika tadi, ada logika bismillah nazalat lirrohmah, baro'ah nazalat lil adab, kan nggak perlu ada logika itu, fungsinya lil fasilah. Yaitu khilaf-khilaf analisis di sistem ilmu tafsir ya. Tapi di sistem qiraah kita baca tentu ya kaidahnya satu, al-qiraah sunnatun muttaba'ah ya, di kaifiyatu kita baca semangatnya ya satu apa, al-qiraah sunnatun muttaba'ah.
apa al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, bahwa sistem kita baca Quran itu ngikuti sunnah tradisi guru-guru kita. Kebetulan kita ngikuti Asim meriwayati apa Hafiz. Asim meriwayati Hafiz. Setelah kadung ada baru ada analisis, itu tadi kebetulan Asim mimman lam yakro al basmalata fil baro'ah. Nah ketika beliau nyata-nyata ada baca bismillah di baro'ah, lahirnya analisis tadi, lahirlah analisis. Tapi sebetulnya analisis itu juga agak pati bener-bener banget, karena kalau alasannya ayat adab tidak hanya baro'ah kan, tidak hanya apa. Nah, misalnya gini, itu kan raro rasanya jadi keluarganya Abu Lahab kan. Lah itu kan, ya iya kan tabat kan juga nazaratil adab. Di situ kan tidak ada baik-baiknya sama sekali kan, temanya tabat yada sampai saya selana naron bata Lahab. Tapi nyatanya tetap baca Bismillah. Coba kena duwe Pakde Abu Lahab misalnya kan. Artinya gini. Harusnya kalau tadi illatun mutoridah, kalau di baro'ah itu alasan tadi illatun mutoridah, harusnya di tabat juga agak perlu baca Bismillah, kan nggak ada baik, kan nggak ada info sama sekali. Nah, Abu Lahab masuk apa surga, kan nggak ada, ya nggak ada baik-baiknya lah. Di situ kan tentang adab semua. Banyaklah surat-surat yang min awali hat, misalnya wailul likulli humazatil lumazah itu kan Allah sedang duga. Terus anek kala layum badan nafil khutoma wa ma'adrok itu kan tidak ada baik-baiknya sama sekali, semuanya tentang adab. Tapi nyatanya juga disunatkan baca apa? Bismillah. Makanya tadi itu istilahnya ada sesuatu yang meskipun ada illat tapi tidak itirot semuanya. Ya saya ulang lagi ya, jadi penamaan surat itu versinya banyak. Di internal kita ya versinya banyak, misalnya surat apa itu Baro'ah punya nama dua-duanya terkenal, Baro'ah sama Taubah. Surat Al-Mu'min yang juz 24, Mu'min sama Ghafir, apa Mu'min sama apa? Ghafir. Terus ya banyak lah beberapa yang kayak juz Amma malah banyak lagi. Yang satu bilang Suratun Naba, surat Amma. Kalau juz 29 yang satu terkenal surat Tabarok, yang satu resminya Suratul Mulki, no? Suratul Mulki. Banyak lah nama-nama. Tapi untuk nama-nama yang dengan tanda kutip tadi nyebut personal kayak Nisa atau nyebut tadi Al-Baqarah, itu ada ulama andekan ada ruang yang enak dipakai diskusi dibilangkan apa suratun fiha dzikrul baqarah, apa suratun fiha dzikrul baqarah, untuk jagani mosok surat kok tentang apa. Maksudnya ulama ini itu mau di kepentingan saya, kepentingannya adalah jangan sampai orang bayangkan Quran itu kayak buku. Kalau buku misalnya judulnya perempuan, kan semuanya tentang perempuan. Kalau buku judulnya sapi, kan semuanya tentang. Nah di Quran itu tidak begitu. Misalnya Suratun Nisa itu kan malah ada faraid, ada macam-macam. Suratun Nisa kan temanya kan macam-macam. Yang nyebut Nisa itu kan hanya apa ya? Ya awal pertama itu. Terus ya hanya awal pertama itu. Wabata min huma rijalan kafirau wanisa. Itu kan jelas. Allah juga nyebut rijalan. Dari dua Adam dan Hawa itu Allah gampangannya produksi, membuat populasi manusia. Ada yang rijalau, wabata min huma rijalan kafirau wanisa. Sebetulnya ada rijal. Artinya kamu jangan pernah membayangkan Quran kalau judulnya surat Nisa terus semuanya tentang tema Nisa. Ternyata di situ ada wabat zamin rumah rijalan katsira wa nisa. Ya ada tema-tema rijalu qawwamuna 'ala nisa, juga ada tema faraid. Wah, ada tema macam-macam. Nah, karena ada tema macam-macam itu, kita secara adab, secara toleransi, secara macam-macam itu nak iso. Kita toleransi itu untuk tasamu. Iben kangkang stay tobat. Bahasa itu kadang untuk tasamu ben gampang diapalno, diistilahkan suratun nisa. Itu tasamu, toleransi. Tapi kita harus punya keyakinan kalau kita punya waktu, punya segalanya itu bilang suratun fiha dzikrun nisa, supaya tidak difahami kalau temanya tidak hanya tentang perempuan.
Jadi kita mentoleransi sebutan surat Baqarah, maknanya surat sapi, surat Nisa itu tasamuh, nggak gampang ngomong itu. Tapi di hati kita tahu bahwa surat Baqarah yang 2,5 juz itu tidak tentang sapi semua, dan yang tentang sapi yang disembelih Nabi Musa itu hanya berapa ayat. Surat Baqarah itu awalnya tentang Quran, terus orang kafir, orang munafik, peradaban sosial, macam-macam lah. Tapi dengan penyebutan suratun fiha dzikrul Baqarah kan terus kena, maksudnya kita tidak pernah berpikir punya mindset wah tentang sapi kan enggak, di antara temanya adalah cerita sapi kan terus kelihatan kali itu hanya di antara. Jadi kalau kami itu jadikan judul apalagi umul bab pokok judul kan kesannya tentang sapi ya, jadi kita mentoleransi istilah Baqarah Nisa itu mau sifatnya toleransi atau tasamuh. Tetap di hati kita kalau ada waktu, misalnya kita ngajar seperti ini, kayak saya ngajar seperti ini, atau seminar, atau pas ngaji sama santri ya kita terangkan. Sebetulnya istilah Baqarah itu tasamuh saja. Hakikatnya adalah di situ temanya banyak dan malah rata-rata tidak tentang apa? Sapi. Ya tidak sama. Awal Baqarah coba. Orang munafik diterangkan kelakuan ngene-ngene, wa idzalakul ladina amanu qalu amanna, terus terusé. Orang kafir begini, terus Allah cerita Nabi Adam, cerita malaikat yang gugat Nabi siapa? Adam atas alufia mayufsidu fia, itu kan enggak ada hubungannya dengan sapi semua itu. Terus kue jasete cucu munamuni sopa sapi kok kowe wong kelaparan golek kurban itu kan aneh. Lah anak sarjana tafsir aneh pun liyane luwe aneh kan. Lah utek ngono mareni, berpikir gitu tuh mareni. Jadi kita tetap darani Baqarah itu gampangnya ngomong, napa? Gampangnya. Tapi kita tetap tahu sebenarnya suratun fiha dzikrul